Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tafsir tematik psikologi tentang surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Berikut adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pertama adalah tafsir Ibnu Katsir. Allah memberitahukan bahwa Ia akan menguji hamba-hambanya. Terkadang Dia memberikan ujian berupa kebahagiaan, dan pada saat yang lain Dia juga memberikan ujian berupa kesusahan. Yang kedua adalah tafsir Syekh Ahmad Syakir. Allah menyebutkan berbagai macam musibah yang akan ditimpakan kepada manusia. Barang siapa yang bersabar, niscaya Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang putus asa, niscaya Allah akan menimpakan hukuman kepadanya. Yang ketiga adalah tafsir Al-Azhar. Allah memberikan sesuatu berupa cobaan, dan ketika mereka mendapatkan cobaan atau mereka tertimpa musibah, mereka berserah diri dan kepada Allah, dan mereka yakin semua yang mereka alami akan kembali kepada Sang Pencipta. Yang keempat adalah tafsir Jalalain. Pada ayat 155 bermakna bahwa Allah akan menguji hambanya dan melihat apakah bersabar atau tidak. Dan apabila bersabar, maka Allah akan memberikan kabar gembira berupa surga. Pada ayat 156 bermakna, siapa yang membaca istirja ketika tertimpa musibah, niscaya Allah memberinya pahala dalam musibah itu dan memberinya pengganti yang lebih baik. Pada ayat 157 bermakna bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan ampunan, rahmat, nikmat, dan akan mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. Yang terakhir adalah tafsir Al-Qurtubi. Allah akan menguji hambanya dengan melihat siapa yang akan bersabar dan siapa yang akan menyimpang. Setelah itu, Allah akan memberikan ganjaran untuk masing-masing yang dikerjakan. Selanjutnya adalah hubungan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dengan psikologi. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan bahwa kondisi sabar dapat digunakan sebagai bentuk usaha untuk memecahkan masalah atau problem solving.
Sabar sendiri mempunyai berbagai macam makna, yaitu pengendalian diri, menerima usaha untuk mengatasi masalah, tahan menderita, merasakan kepahitan hidup tanpa berkeluh kesah, kegigihan, bekerja keras, gigih, dan ulet. Pengertian sabar secara etimologi adalah tidak tergesa-gesa, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan. Sedangkan secara terminologi, sabar berarti menahan diri. Konsep sabar bisa dikategorikan sebagai salah satu topik kajian dalam psikologi positif, seperti halnya kebersyukuran dan pemaaf. Osterman dan Madsen menjelaskan ada 7 aspek mengukur instrumen spiritualitas. Yang pertama adalah prayer, trust in God and shelter, insight, awareness and wisdom, transcendence, conviction, compassion, generosity and patience, conscientious interaction, gratitude, reverence and respect, equanimity. Kata sabar sangat sesuai dengan konsep psikologi barat, yaitu self-control atau kontrol diri. Nah, kategori ini mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa tema yang lain, seperti berpikir panjang, tidak impulsif, dan tidak reaktif. Nah, tema menonjol lainnya adalah ketabahan, yaitu tahan menderita, merasakan kepahitan hidup tanpa berkeluh kesah, teguh mengatasi kesulitan, dan bertahan dalam situasi sulit. Ciri kepribadian atau personality trait. Dalam literatur psikologi, konsep yang dekat dengan menerima kenyataan ini adalah acceptance, yang selalu dikaitkan dengan self-acceptance atau menerima keadaan. Menurut tokoh psikologi John Locke, berpandangan bahwa manusia terlahir seperti kertas kosong, yang mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki pembawaan yang sama, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, bila digabungkan dengan tafsir Al-Baqarah ayat 155-157 adalah yang membuat derajat manusia lebih tinggi ialah kualitas setiap manusia dalam menyikapi sebuah masalah dari semua musibah bencana. Menurut Thomas Hobbes, memiliki keyakinan bahwa manusia seperti halnya alam semesta, dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Nah, maka dari itu, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Di setiap bencana, pastinya kita sebagai hamba yang mukmin harusnya bersabar atas musibah yang menimpa. Nah, sedangkan menurut David Hume, meyakini bahwa interaksi kita dengan dunia tidaklah langsung, akan tetapi persepsi. Persepsi inilah yang menuntut Hume sebagai isi dari jiwa tersebut. Berdasarkan pendapat Hume tersebut, kita dapat meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah pasti akan kembali lagi pada Allah. Janganlah terlalu bersedih mengenai material yang hilang dan itu merupakan kehendaknya. Bentuk-bentuk kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menerima cobaan hidup. Pasien ditemukan 18,6% pasien mengalami sesak nafas, 13,9% pasien sakit tenggorokan, dan 13,6% pasien sakit kepala. Sabar dari dorongan dan keinginan hawa nafsu.
Sabar dalam kehidupan sosial. Orang lain akan menghargai kita dari para orang yang lemah segala-galanya. Sabar dalam mengajak Masya Allah. manusia untuk taat kepada Allah. Lihat Siti Hadijah, dia seorang perempuan tapi hebat luar biasa. Bahkan dia seorang pengusaha yang hebat. Suaminya Rasulullah bekerja kepada beliau sebelum dia menikah. Anda lihat dalam surat riwayat. Sabar dalam kondisi berperang. Ciri-ciri orang bersabar. Yang pertama adalah memaklumi faktor yang membangkitkan nafsu birahi yang terletak pada makanan yang mengandung unsur-unsur pembangkit berdasarkan jenis dan kuantitasnya. Yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai unsur yang dapat menggerakkan hasrat birahi. Yang ketiga, menenangkan batin dengan melakukan perbuatan mubah yang dapat menjadi pengganti perbuatan haram. Hubungan sabar dengan mental. Yang pertama adalah sebagai sarana terapi mental, kedua sebagai indikator terciptanya kesehatan mental, sedangkan yang ketiga adalah sebagai sarana pengembangan diri yang sehat mental. Kasus dalam sabar. Nah, kita contoh kasus komitmen dalam sabar dosen generasi milenial yang dituntut dalam pekerjaan. Tuntutan pertama yaitu beradaptasi dengan dosen senior yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari mereka. Nah, tuntutan kedua adalah penyesuaian pekerjaan dosen yang beragam dan bervariasi. Hal-hal tersebut dapat memicu para dosen muda yang merupakan generasi milenial untuk memutuskan berhenti dari profesi dosen dan keluar dari perguruan tinggi. Nah, salah satu faktor yang diduga mempengaruhi komitmen organisasi dosen generasi milenial adalah kepuasan kerja. Contoh kasus sabar dalam integritas. Sabar dapat menjaga dan memelihara keseimbangan mental. Integritas merupakan sikap konsisten dan keteguhan jiwa dalam mempertahankan prinsip dan etik profesionalitas. Orang yang berintegritas ketika mendapatkan ujian, mereka akan bersabar dan ketika menerima kebahagiaan akan bersyukur. Terdapat 3 tingkatan kesabaran. Yang pertama, jika manusia sabar dalam menjalankan kewajiban, maka akan mendapatkan balasan 300 derajat. Kemudian, jika sabar dalam menjauhi larangan dan akan mendapatkan 600 derajat. Apabila tingkatan terakhir, jika sabar menghadapi musibah pada saat pertama kali musibah menghantam, maka akan mendapatkan balasan 900 derajat.